yang merintis bisnis di KK 20 tahun yang lalu. Nah, dan mempunyai peringatan tinggi di KK Indonesia sejak tahun 2013, membimbing ratusan ribu distributor seluruh Indonesia, ratusan manajer dan belasan director. Wow, dan selanjutnya menerima berbagai penghargaan kepemimpinan dari berbagai institusi, termasuk yang terbaru adalah Best Entrepreneur of the Year dari API di tahun 2024. Wow. Dan beliau ini adalah founder dari sekolah bisnis XYZ. Wow, beri tepuk tangan yang meriah. Dan untuk lebih dekatnya, mari kita saksikan video profil berikut ini.
semua. Sebuah kehormatan yang luar biasa. Dan saya berikan penghormatan tertinggi saya kepada KK Indonesia, terutama founder dari KK Indonesia, guru kita semua, Datuk Dr. Andrew. Dan hari ini saya juga bersyukur ya, karena bisa berbicara di depan Anda semua, terutama para VIP yang ada di belakang ya, Spirit of 99, guru-guru saya, ada Royal Convener Bapak Chandra Purnagara dan Ibu Wahyai. Ada Bapak Royal Convener Bapak Andi Sutanto. Royal Convener Bapak Alex Tantonotan. Wah, beliau the Spirit of 99 yang bisa membuat hari ini kita semua berkumpul di tempat ini ya. Dan jajaran para Royal Council Director yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Council Director, dan Anda para manajer yang luar biasa. Sekali lagi, tepuk tangan yang luar biasa untuk Anda semua. Mau tepuk tangan jangan setengah-setengah saudaraku. Mau semangat jangan setengah-setengah saudaraku. Mau sukses jangan setengah-setengah saudaraku. Ya. Jadi biasakanlah kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Amin. 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 Mau sukses itu simple, mau sukses itu mudah. Buat keputusan dan jangan pernah toleh kembali. Titik tanpa koma. Kenapa saya sukses kok susah? Karena kita hari ini banyak ngomong. Kenapa sukses itu susah? Karena hari ini kita banyak alasan. Kenapa sukses itu susah? Karena hari ini bukan masalah ekonominya, tapi karena semangat kita yang setengah-setengah. Setuju dengan saya saudara? Ya KK ini luar biasa, seimbang. Ya, tadi Bu Dia speaker luar biasa, dingin ya. Sampai saya lihat apa? Banyak yang meneteskan air mata, luar biasa. Ya, tepuk tangan dong untuk speaker kita ya. Nangis Bombay, ya banyak yang nangis Bombay di belakang sana kena Bu Dia ya. Nah hari ini saya nggak bisa bikin nangis-nangis gitu ya. Tapi saya hari ini mungkin bagian yang penyemangat, boleh? Tapi sayangnya berapa tahun yang lalu saya ingat ada Pak Andi Sutanto bicara di depan panggung manajer forum, manajer seminar pada saat itu. Beliau berkata tidak ada pembicara yang luar biasa, yang ada adalah pendengar yang luar biasa. Jadi kalau hari ini Anda ingin mendapatkan banyak, maka Anda yang harus memberikan banyak. Kalau Anda ingin pulang dengan semangat yang membara, maka hari ini Anda harus memiliki semangat dulu yang membara. Maka Anda akan pulang membawa api semangat yang luar biasa. Di sini ada yang mau sukses dengan saya, yang mau sukses dengan saya, yang mau director dengan saya. Jangan malu, jangan setengah-setengah. Mau sukses harus punya keyakinan, jangan setengah-setengah. Pak, saya kalau ngomong mau kaya nanti pikirannya orang kok mata duitan, saudaraku. Ya, masalah mata duitan bukan kaya. Orang miskin juga banyak yang mata duitan. Betul. Kata mata duitan bukan kondisi kaya atau kondisi miskin, tapi orangnya. Bersama saya katakan orangnya. Kalau Anda kaya bisa bantu orang banyak nggak? Kalau Anda kaya bisa bantu tempat ibadah nggak? Kalau Anda kaya bisa bantu panti asuhan nggak? Bisa. Kalau Anda 100 juta per bulan bisa bantu keluarga Anda nggak? Bisa bantu banyak orang? Jadi jangan takut dengan kalimat kaya. Bersama saya katakan, saya kaya. Itu iman, nggak apa-apa. Emang kenapa? Gue nggak mau lupain ngomongnya kok tentang kekayaan. Iya, kita kumpul di sini kan mau jadi orang kaya. Ada yang nggak mau? Pak, saya datang dari forum untuk apa? Jadi orang miskin. Ada? Nggak ada. Ada mau kaya? Yang mau kaya pilih ke saya. Itu nggak ada salahnya dengan kekayaan. Nggak apa-apa kaya. Saya doakan Anda sekaya-kayanya. Amin. Itu harus punya keyakinan. Kalau saya jadi orang kaya, saya akan bantu banyak orang. Ya. Pada kenyataannya sebenarnya sih kita bantu banyak orang dulu, baru kita bisa kaya. Ya. Jadi gitu. Oke, topik saya hari ini saya sangat senang. Kenapa saya senang? Sangat senang karena topik saya My Home, My Future. Ya, saya juga kalimat My Home ini My Future terimanya juga dari KK Indonesia, saudara. KK adalah rumah dan KK adalah masa depan. Oke, next. Oke, Manager Forum 2024 My Home, My Future. Next. Saudaraku, KK ini seimbang. Segala sesuatu dalam kehidupan ini kita harus seimbang. Bersama saya katakan seimbang. Seimbang, ya. Kita nggak bisa cuma semangatnya aja. Kita nggak bisa cuma daya juangnya aja.
akan minteri orang. Setuju? Orang yang punya hati tapi nggak pinter akan dipinteri orang. Setuju? Betul kan? Banyak orang yang kena tipu itu kan karena hatinya baik. Karena hatinya baik, lihat orang lain itu baik. Padahal enggak. Ketemulah orang yang pinter gak punya hati, dipinterilah kita. Bener. Jadi distributornya KK dari leadernya KK Indonesia harus pinter dan harus punya hati supaya kita bisa memintarkan orang. Jadi dalam kehidupan ini saudara harus seimbang. Ya. Gak boleh cuma pinter. Kalau pinter gak cuma hati di otaknya cuma sini cuan. Ya, akhirnya minteri orang. Punya hati, hatinya baik membantu banyak orang. Tapi gak punya kepintaran, akhirnya yang dilakukan cuma cetek atau sedikit yang bisa dilakukan. Dampaknya kurang besar. That's why saudaraku hari ini semoga materi saya hari ini bisa membangun kita semua supaya kita jadi pribadi yang mantap. Bersama saya katakan mantap. Materi saya selanjutnya soalnya ada memantapkan diri. Ya, oke, saya akan lanjutkan kembali. My home, my future. Ya, kakak itu. 20 tahun saya bertumbuh di rumah ini. Kenapa namanya my home? Kenapa Dr. Andrew bukan my house? Kenapa my home? Saya masih ingat. Pertama kali saya mendapatkan penjelasan soal my home, kebetulan orangnya hadir, yaitu Bapak Alex yang terletak. Ya. Waktu itu diprotes, beliau bilang, kenapa home bukan house? Karena house itu cuma bangunan, home itu orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi KK is my home. Kita hari ini berkumpul bersama di Manager Forum hari ini. Kita adalah sebuah keluarga besar dari KK Indonesia. Yang hari kita punya cita-cita, punya visi hari ini. Yang kemarin saya sampaikan di Director Seminar di Thailand. Itu KK menjadi perusahaan direct selling nomor 1 dan terbaik yang ada di Indonesia. Dan untuk menyokong hari ini kehebatan KK, supaya bisa menyokong KK menjadi perusahaan nomor 1 yang ada di Indonesia. Di hati saya sudah, di iman saya sudah, tinggal dikit lagi untuk implementasinya. Bisa nggak ada? Bisa. Tapi gimana caranya bisa? Kita semua manajer di sini. Satu kalimat aja, yaitu sepakat. Saya kemarin kumpulkan tim saya bilang, yuk kita hari ini berjuang untuk membawa KK dari perusahaan yang terbaik. Dan satu untuk mewujudkannya, satu dasarnya itu satu, yaitu sepakat. Kalau hari ini kita tidak sepakat dengan founder kita, Dr. Andrew, tidak ada namanya kepercayaan. Maka program yang sudah dipikirkan siang malam untuk membawa KK jauh lebih ke depan, untuk membawa bonus menjadi lebih tinggi, nggak akan terwujud. Kenapa? Karena tidak adanya kesepakatan, tidak adanya namanya kepercayaan. Jadi saudaraku, kenapa namanya my home? Karena seharusnya my home itu adalah satu tempat, satu rumah, satu wadah di mana kita merasa paling aman dan paling nyaman di rumah itu. Setuju, saudara? Kalau di rumah Anda tidak aman, di rumah Anda nggak nyaman, Anda mau nyari kenyamanan dan keamanan di mana? That's why saya 20 tahun bersama dengan KK Indonesia. Hari saya bersaksi di depan Anda semua bahwa perusahaan KK Indonesia adalah sebuah perusahaan yang memikirkan kesejahteraan kita, para manajer, director, dan leader-leadernya. Bukan tidak ada tawaran. Saudara, ketika Anda masuk jenjang director, Anda masuk jenjang Kransa director, Royal Kransa director, Anda memimpin begitu banyak orang. Tawaran begitu banyak. Pindah ke perusahaan A, dikasih fasilitas, ditarik jadi manajemen. Bukan, gak ada. Tawaran yang datang kepada saya untuk ditawarkan, Pak, jadi manajemen ya, untuk training ya, kita punya support system ya Pak, bagian pengembangan diri Pak ya. Saya bilang, sorry, enggak. Gak usah pikir dua kali, dipertimbangkan dulu. Enggak. Kenapa enggak? Karena KK is my home, KK is my future. Bukan karena tawaran, banyak. Tapi karena ini rumah kita, ini masa depan kita. Kita seorang leader, kita
kita ngomong. Saya akan pimpin Anda punya impian-impian supaya jadi kenyataan bersama dengan KK Indonesia. Anda akan lebih sehat, sukses, bahagia bersama KK Indonesia. Nanti besoknya ngomong bersama Kiki Indonesia atau Koko Indonesia. Kita punya tanggung jawab, betul? Kita harus punya janji, dan janji itu harus kita tunaikan. Itu kenapa Anda lihat banyak sekali hari ini top leader yang sangat luar biasa. Mereka berdiri puluhan tahun. Saya 20 tahun bersama dengan KK Indonesia. Bertumbuh, berkembang. Jelas kalau berkembang, Anda aja bisa lihat kok saya berkembang ke kiri dan ke kanan. Nggak lihat? Dulu sebelum KK kurus saya, setelah KK naik ya. Rito pertama saya naik 1 kilo. Iya, istri saya sampai nggak kenalin saya waktu itu. Cari siapa ya? Loh, aku cari siapa? Oh iya, Rito pertama saya ya, waktu itu masih pacar. Ya. Ibu Hana Agustin bukan dalam istri saya. Jadi saudaraku, bertumbuh dan berkembang itu home, my home itu rumah itu butuh satu namanya kepercayaan. Di dalam rumah itu ada yang namanya top management. Di dalam rumah itu ada yang namanya top leader. Di antara top leader dan top management harus ada satu yang namanya kepercayaan. Saya mendengarkan para inspirator cerita di depan panggung, di atas panggung mereka cerita. Awal mula berjalan di sini, apa yang dilihat? Kantor gak ada, produk gak jelas pada saat itu. Tunggu lagi, barang belum datang. Pak Chandra cerita kalau pesanan sudah banyak, barang belum ada, harus diambil lagi ke Juanda. Harus tunggu lagi barang datang. Bilang habis ini barang nyampe, habis ini barang nyampe, barang gak sampai-sampai. Apakah sudah besar? Belum. Apakah sudah ada banyak leader-leader yang bergabung? Belum. Apakah sudah ada kantor cabang? Belum. Tapi di antara mereka punya satu namanya kepercayaan. Dan itu fondasi yang harus kita pegang. My home, my future. Di mana my home harus ada kepercayaan. Apa yang terjadi ketika suami dan istri di dalam rumah, my home, gak ada namanya kepercayaan. Suami bilang bangun pagi sama istri, aduh istriku kamu cantik sekali. Istrinya bilang, gombal. Ngomong tau. Kamu mau kemana? Stalking ya, gak percaya. Ini yang merusak hubungan. Yang tadinya gak ada masalah malah jadi masalah. Betul? Tapi banyak kasus masalah terjadi atau masalah terselesaikan karena adanya kepercayaan. Saya bisa sampai hari ini berdiri di samping ini, di depan Anda Bapak Ibu sekalian, karena saya juga memiliki istri yang percaya bahwa saya pasti bisa. Para suami di sini jangan kepedean kalau punya peringkat tinggi-tinggi ya. Kadang kita bisa punya peringkat tinggi karena istri kita percaya loh saudaraku. Ya, coba gimana kita hari ini pagi para pria-pria kita kerja tapi gak dipercaya? Susah gak? Udah gak usah keluar dari rumah waktu. Gak bisa prospek ya saudara ya. Pakai online bu, kamu prospeknya cewek doang ya. Wih, jadi masalah lagi saudaraku ya. Jadi hari ini my home ada yang namanya top leader, ada yang namanya top management. Di antara itu harus ada satu namanya kepercayaan, cinta kasih yang tadi Budia bilang. Harus ada kasih sayang, harus ada cinta untuk membangun rumah tangga, yaitu KK Indonesia. Main, butuh itu. Lalu di bawah top leader ada leader-leader seperti anak-anaknya, dan Anda harus bermain seperti peran Anda sebagai seorang anak. Apa yang Anda lakukan? Kalau Anda belum top leader, apa yang Anda lakukan? Just do it. Bersama saya, oleh kiri kami kasih tahu. Just do it. Tambah lagi, oleh kiri Anda atau kanan Anda bilang, mau do it? Just do it. Lagi, mau do it? Just do it. Berapa banyak dari kita kalau tanya, mau do it? Mau do it? Actionnya nggak ada. Betul? Waduh Pak, kenapa pertampar ini? Jangan salah saya. Benar. Saya hari ini di depan Anda bukan mau jadi cheerleader Anda. Saya diundang hari ini bukan untuk menghibur Anda, kan? Bukan. Saya hari ini diundang sebagai pembicara, menyiapkan Anda menjadi director. Amin. 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 Yakin. Keyakinan itu penting, saudara.
sebenarnya diangkat kembali kepada Anda semua hari ini. Itu kenapa saya share ke Anda hari ini. Ini yang kita dulu pegang, saudara. Bukan 40 kantor cabang seperti hari ini. Bukan 85 kantor cabang, bahkan nanti 200 sampai 500 kantor cabang. Itu infrastruktur. Bagus. Titik distribusi diperlukan, makanya harus pintar memang. Manajemen luar biasa, sudah mikirkan untuk kita semua. Tetapi yang dia mau mengutarakan yang sangat-sangat, saudara. Tepuk tangan yang serius, saudaraku. Yang lebih lama, saudaraku. Hari ini kita harus percaya pada tokenisme. Kenapa? Kita harus bagi tugas. Gak bisa kita mikirin semua. Benar tuh benar. Fokusnya kita satu. Gimana cara Anda yang manajer hari ini jadi director? Yang director jadi crown. Yang crown jadi royal. Amin. Amin. Jangan khawatir, peringkat naik, bonus naik. Ya, peringkat naik, bonus naik. Saudara, mau duit, just do it. So kita bagi-bagi tugas hari ini. Apa dalam tanggung jawab Anda sebagai seorang manajer? Lakukan yang terbaik. Naik peringkat, pimpin orang-orang di bawah Anda. Ya, my home butuh kepercayaan, butuh cinta. Biarkan top management bekerja, meramu banyak yang namanya rumus-rumus, promo-promo untuk kita semua. Yang kita lakukan apa? Percaya dan lakukan yang terbaik, saudara-saudara. Bertumbuh, berkembang, dan setia bersama KK Indonesia. Sampai detik ini saya di depan Anda, Bapak Ibu sekalian. Perusahaan saya cuma satu, KK Indonesia. Pak, berarti saya punya toko harus tutup? Enggak gitu. Saya punya apotek ke Bu Evi itu pernah ngomong sama saya. Pak Indra, izin apotek itu agak ribet loh Pak Indra. Pak, apotek saya tak tutup aja Pak Indra. Masih ngasihin duit gak? Masih. Berapa? Wah banyak ya. Ya usah tutup. Ngapain ditutup? Tapi kita tahu ada masa depan di KK Indonesia. Ada ratusan juta per bulan di KK Indonesia. Mau gak? Mau gak? Mau gak? Kalau maunya kayak gini mah kurang mantap. Mau? Mau? Jangan khawatir, gak ada yang bilang Anda harus mata duitan, gak ada. Ya, kita mau ratusan juta tiap bulan, kenapa? Indonesia butuh orang-orang berkualitas yang punya penghasilan ratusan juta tiap bulan. Amin. Karena Anda kalau penghasilan ratusan juta tiap bulan, pajak Anda lebih banyak dan kita bisa bangun negara ini lebih baik. Betul gak? Jangan takut jadi orang kaya. Buat ikhtiar yang kalau saya kaya, saya bantu banyak orang. Nah, luar biasa. Jangan takut dibilang orang mata duitan. Udah, gak usah duit banyak-banyak. Nanti juga gak dibawa, pasti dia kan gak punya duit. Betul. Saya pernah merasakan satu kejadian dalam kehidupan saya, di mana mama saya sakit, mium, harus dioperasi, tapi saya gak ada duit. Jadi ketika mama saya jalan, aduh, saya harus spontan ngomong, kenapa Ma? Habis tanya gitu saya langsung mikir, bodoh banget aku tanya. Ya pasti karena sakitnya lah, betul gak? Itu saking besarnya. Jadi kalau jalan kesenggol sakit, ya. Terus dalam hati saya udah apa? Saya gak boleh jadi orang susah. Saya belum pernah kasih orang tua saya apa-apa. Saya doa sama Tuhan, Tuhan kasih saya kesempatan untuk hari ini saya bisa berbakti untuk kedua orang tua saya. Saya belum pernah kasih apa-apa. Itu usia saya 19 tahun. Gak punya apa-apa, gak punya duit, gak punya apa-apa. Kita bukan dari keluarga yang kaya raya. Untuk operasi mama saya gak ada duit. Dan saya merasakan betapa gak enaknya gak punya duit. Kasih tau kiri kanan. Dan kasih tau mereka harus kaya. Ya, harus kaya, gak boleh gak? Ya, harus kaya. Kaya loh ya. Ya, oke, tepuk tangan ya. Ya. Pak, kenapa Pak ini cuma join di satu perusahaan MLM? Kenapa nggak pindah-pindah Pak? Kenapa nggak langsung 2, 3, 4, 5 sekaligus dikit-dikit semuanya banyak? Bapak dari usaha satu aja belum jadi-jadi yang mau 5. Tambah gak jadi. Betul kan betul? Gimana kalau hari ini saudara ada si pria yang punya istri 5? Ya sebagai saya ya terserah sih. Tapi kok kayaknya kita nggak mampu ya para pria, bener nggak? Satu aja nggak habis-habis. Apanya? Hati-hati saya ngomongnya istri di belakang ya. Dia udah begini. Pok,
kehilangan fokusnya. Paham saudara? Dia kehilangan apa? Fokus. Ekonomi hari ini naik dan turun, saudaraku. Masa depan itu nggak pasti. Ya. Apa yang kita lakukan hari ini? Data dan fakta memang mengatakan golongan menengah aja turun menuju ke golongan menuju menengah. Itu data, saudara. Maka perbandingan antara kaya dan miskin akan menjadi semakin jauh. Kesempatan Anda hari ini jadi orang kaya masih terbuka sangat besar. Itu kenapa kita harus melangkah dan memperjuangkan kesuksesan kita. Alatnya apa? Saya memilih GG, my home, my future. Home is where dreams are born, and the future is what we build every day. Rumah adalah tempat impian itu jadi kenyataan. Itu kenapa saya mengenal impian saya pertama di GG Indonesia. Saya tulis 33 impian saya. Satu persatu saya tulis, saya tempel dulu di tembok-tembok. Karena nggak usah, nggak apa-apa, taruh di handphone Anda. So setiap hari kita visualisasi. Betul saudara-saudara? Ya, next. Dare to dream. Beranilah buat bermimpi, saudara-saudara. Karena satu-satunya bahan bakar kita itu cuma impian. Waktu saya pertama kali menjalankan bisnis ini 20 tahun yang lalu, siapa yang percaya sama Hendra Mantara? Nggak ada. Teman-teman saya lihat Hendra Mantara ini siapa? Lu siapa? Lu dulu sekolah bolosan, hampir nggak naik kelas, lu dulu sering tawuran. Udah lihat tuh modelnya udah nggak ada masa depan. Saudara, beranilah buat bermimpi. Dare to dream, berani buat bermimpi. Seringkali dari kita meskipun dari pasti udah manajer, udah lama Pak, director sudah lama. Saya udah tahu tuh dare to dream Pak. Benar. Tapi Anda masih pegang impian Anda nggak? Begitu banyak hari ini orang-orang yang tahu, tapi mereka nggak punya. Tahu impian itu penting tapi nggak punya. Ada yang pernah bermimpi tapi hilangkan impiannya. Apa sih yang bikin Anda hari ini berjuang? Apa sih hari ini yang bisa bikin Anda maju? Impian Anda. Karena kalau cuma Anda cari cuan di luar sana, banyak orang, banyak peluang yang datangkan cuan Anda. Tapi tidak semua peluang bisa mewujudkan impian Anda. Betul saudaraku? Bikin impian, buatlah impian, berani buat impian. Karena seberapa penting impian Anda menentukan seberapa besar daya juang Anda. Dan bukan cuma daya juang, seberapa penting Anda punya impian menentukan seberapa besar daya tahan Anda. Jadi saudara, untuk sukses ternyata gak cuma butuh daya juang, gak cuma butuh semangat, tapi juga butuh daya tahan. Ketika Anda dapat masalah, ketika hari ini Anda bertengkar sama istri atau suami, ketika Anda ini orang terdekat Anda gak percaya sama Anda, ketika orang tua Anda bahkan tidak percaya pada Anda, masihkah Anda percaya bahwa Anda pasti bisa? Banyak orang kehilangan impian, kenapa? Karena lihat realita. Kenapa nggak sesuai dengan kenyataan? Saya pikir saya menjadi crown dalam waktu 6 bulan. Saya pikir saya jadi royal dalam waktu 3 bulan. Tapi kenyataannya 3 tahun belum jadi crown, 3 tahun belum jadi royal. Saudaraku, hari ini kita harus tahu ada yang namanya daya juang, ada yang namanya daya tahan. Dan kadang Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi untuk menguji daya tahan Anda. Karena hidup adalah ujian. Dari TK Anda naik ke SD, dari SD Anda naik ke SMP, dari SMP Anda naik ke SMA. Parameter kenaikan kelasnya apa? Ujian. Itu enggak saudara? Ketika Anda selesai ujian, Anda dikasih hadiah kenaikan kelas. So siapa mau income 50 juta satu bulan? Saya. Siapa mau 50 juta satu bulan? Siapa mau 100 juta satu bulan? Siapa mau 100 juta satu bulan? Siapa mau 100 juta satu bulan? Yakin? Kasih dong pikiran, yakin? Yakin? Berani buat bermimpi. Pak, tapi kalau mau sukses tanpa tapi. Kalau mau sukses tanpa tapi. Kenapa orang gagal cari alasan?
orang sukses cari jalan. Anda mau cari alasan atau Anda mau cari jalan? Orang gagal itu ya jelas-jelas nih gak ada alasan. Dia masih bisa nemuin alasan. Kenapa gak sukses? Karena produknya gini mahal. Ada apa kalau ada leader datang ke saya ngomong gitu? Tahu gak saya ngomong apa? Pak, harganya gini mahal. Tahu gak saya ngomong apa? Bukan mahal, kitanya yang kurang kaya. Bener gak? Bukan mahal, kitanya yang kurang kaya. Ini kalau mau jujur, bener atau bener saudaraku? Jalan-jalan ke mall lihat mobil. Wih, mahal sekali ya. Sering gak kita ngomong gitu? Mulai sekarang kasih tahu diri, bukan mahal, kurang kaya. Nah, ini juga kuncinya, betul nggak? Cuma mau jujur nggak kalau kita ini kurang kaya? Rumah 3M, kok mahal sekali? Nggak ada yang mahal, kurang kaya. Kalau Anda punya 300 miliar, 3M-nya jadi murah. Betul? Kita harus menghadapi satu namanya fakta. Segala sesuatu bukan karena faktor luar, tapi karena faktor dalam. Kita bisa rubah kejadian itu untuk negatif, kita bisa rubah kejadian itu untuk positif. Tergantung sama kita. Mau cari alasannya atau mau cari motivasinya. Sama-sama gak punya mobil. Yang satu negatif bilangnya, saya gak bisa jalan di sini. Kenapa? Karena saya gak punya mobil. Yang satu bilangnya apa? Justru gak punya mobil, saya harus berjuang luar biasa di KK supaya saya punya mobil. Hati-hati dengan pikiran Anda. Beranilah buat bermimpi. Tidak ada mimpi yang terlalu besar. Yang ada hanyalah pikiran yang terlalu sempit. Tidak ada yang terlalu besar. Pikirannya aja yang sempit. Wih, orang sekali makan 2 juta, 3 juta, boros banget, mahal banget. Bukan mahal, kurang. Bukan susah. Pak, susah Pak, bisnis kiki jualan kemana ditolak-tolak. Bukan susah, usahanya yang kurang. Di dunia ini gak ada yang terlalu susah. Setuju dengan saya? Gak ada yang terlalu susah. Kitanya yang malas buat belajar. Keke ngediain KBA, memberikan wadah untuk kita belajar online, belajar konten, belajar live streaming, betul? Kitanya yang malas nge-live. Udah bayar tapi gak nge-live. Betul. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Gak apa-apa. Tapi ingat, motivasi tanpa aksi akan jadi basi. Bersama-sama dengan saya, motivasi. Tidak ada aksi. Jadi basi. Motivasi menjadi aksi akan menjadi prestasi. Jadi Pak Hendra di sini keringetan. Tapi kalau Anda nggak ada aksi akan jadi basi, nggak ada artinya. Nanti tahun depan manajer forum Anda nggak diundang lagi nanti. Kenapa? Jadi basi semua soalnya. Jadi saya minta pertolongan Anda untuk Anda jadi aksi supaya nanti jadi prestasi sehingga saya diundang lagi. Bayarnya gede kalian? Enggak saudaraku. Saya bicara di sini bukan kejar bayaran, ada bayaran saudara. Tapi hari ini saya ingin berbagi sama Anda. Karena kenapa? Kita my hope. Karena kita keluarga. Coba kalau di sini depan sampai belakang ya. Ratusan juta tiap bulan, 100, 200, 300, 500 juta. Anda datang ke sini gak dengan tangan kosong. Ini saya turun kayaknya Anda gak kasih saya apa-apa kan? Tangan kosong kan belum 100 juta per bulan, 200 juta per bulan. Karena 200 juta per bulan mungkin datang ke sini Anda bawa nanti ya. Ini seru, wah. Saya berikan mobil baru untuk dokter yang dulu. Wah, senang. Setengah M 1 bulan. Berani buat bermimpi. Saya juga berani bermimpi. Saya hari ini punya impian apa? Kita bisa menjadi perusahaan darah nomor 1 di Indonesia. Itu impian saya, visi saya. Karena ini bukan perusahaannya Dato. Ini perusahaannya kita. Ownership. Ini perusahaannya kita. Apa yang saya cari lagi, apa yang top leader cari hari ini? Kita bukan cuma hari ini memberikan kesetiaan. Kita bukan cuma hari ini memberikan
sumbangsi omset untuk perusahaan, kita memberikan dedikasi. Seluruh hidup kita taruh di KK Indonesia. Bertumbuh, berkembang, berjuang bersama-sama dengan top manajemen untuk mendorong KK Indonesia menjadi perusahaan bersatu di Indonesia. Berani buat bermimpi, saudara-saudara. Karena segala sesuatu dimulai dari mimpi. Ketika Anda tidak mempunyai impian, maka sebenarnya Anda manusia yang sudah mati, tapi Anda masih hidup. Ketik-ketik aja tunggu mati. Anda punya impian, berani buat bermimpi. Next. Lalu caranya apa Indra? Gimana caranya? Next. Memantapkan diri. Musuh Anda itu satu, keraguan. Bersama saya katakan keraguan. Itu musuh Anda. 20 tahun yang lalu, distributor saya tanya sama saya sampai dengan hari ini, Pak, bagaimana cara Pak Hendra meyakinkan orang? Dan jawaban saya selalu sama. Sudah yakin? Kalau Anda nggak yakin, bagaimana Anda bisa yakinkan orang? Anda harus meyakinkan diri sendiri dulu, baru Anda bisa yakinkan orang. Tadi Budiah ngomong, siapa mau ikut supir di mobil yang nggak tahu tujuannya? Siapa orang yang mau ikut Anda yang nggak tahu tujuannya? Kita pergi mau kemana? Nggak tahu deh. Kita jalan aja. Kita mau ke gunung boleh, mau ke jurang boleh, berani naik? Nggak berani. Jadi Anda harus tahu arah. Hidup Anda mau diarahkan kemana? Itu dulu. Bukan kiki loh. Kita ngomong pengembangan diri hari ini. Kita ngomong leadership hari ini. Orang ikut Anda kalau Anda hari ini stabil, bukan labil. Jadi mari kita jadi pribadi yang mantap. Jadi pribadi yang memantapkan diri. Saya punya impian. Saya hari ini mau hidup sehat, kaya, bahagia. Jadi kalau kita sudah punya arah, maka kita akan melangkahkan kaki kita menuju arah tersebut. Dari Surabaya sampai ke Jember, maka jangan ambil arah ke Jawa Tengah. Karena itu bertolak. Anda mau sukses, jangan mengarahkan kaki Anda ke kegagalan. Anda mau positif, jangan melangkahkan kaki Anda ke negatif. Anda mau semangat, jangan mengarahkan Anda ke kedukaan. Paham nggak saudaraku? Jadi hidup itu pilihan. Saya tinggalkan teman-teman saya yang toksik terutama. Kenapa? 3-5 orang teman Anda akan jadi Anda selanjutnya. Tell me your friend and I will tell your future. Beritahu saya teman Anda. Saya kasih tahu Anda masa depan Anda. Karena masa depan Anda gak akan jauh dari 3-5 orang teman Anda. Saya tinggalkan teman saya karena saya mau sukses, bukan mau begitu negatif. Maunya positif, saudara. Ya, jadi memantapkan diri. Lo Pak Hendra ini siapa? Gak tahu. Tadinya mau saya kasih saya, tapi karena bukan six pack, malu saya ambil lah di internet ya satu ya. Memantapkan diri. Terus gimana Pak Hendra cara saya memantapkan diri? Supaya Anda ada pribadi yang labil. Yang pertama, milikilah arah. Visi Anda mau mana? Saya juga masih ingat ya beberapa tahun yang lalu Pak Andi sekarang juga bicara di manajer seminar. Dia bilang masalah saya percaya visi itu dikasih ke Tuhan. Tuhan yang kasih visi. Jadi minimal kita kalau belum bisa ketemu visi kita nggak usah dicari. Tapi minimalnya kita cari impian kita. Nah Anda punya impiannya kan? Bangun pagi masih pikirin impiannya kan? Karena impian adalah satu-satunya yang bisa membuat Anda bergerak. Cuma impian. Orang yang sakit sudah nggak bisa punya harapan, nggak punya impian sehat, maka dia nggak akan kemana-mana. Tapi seseorang yang punya impian, saya harus sembuh dari sakit saya. Kenapa? Karena saya masih punya suami yang saya cintai, saya punya istri yang saya cintai, saya punya anak yang saya cintai. Saya harus sehat, ada motivasi yang mendorong dia. Hidup saya harus lebih baik. Kenapa? Pulang dari sini, lihat orang-orang yang Anda cintai, tatap mata mereka, dan kasih tahu saya, apakah Anda mencintai mereka? Kalau Anda mencintai mereka, buatlah satu keputusan, Anda mau membahagiakan mereka.
satu-satunya saudaraku. Satu-satunya pegangan. Satu-satunya yang bisa bikin Anda bangkit. Satu-satunya yang bisa menyatukan kita semua. Satu-satunya yang bisa menurunkan ego kita. Impian. Saudaraku, my home, keluarga, rumah. Di dalam rumah itu gak selalu mulus. Kadang ada cekcok. Betul gak? Betul. Apalagi ini keluarga besar. Suami istri kadang cekcok, anak orang tua kadang cekcok. Tapi kalau hari ini kita sepakat, kita punya impian untuk membangun rumah tangga, kita punya impian untuk membangun KK Indonesia, kita sepakat bergandeng tangan dan menurunkan semua perbedaan, menurunkan semua ego untuk satu visi yang jelas, yaitu mewujudkan impian Anda semua. Saya tidak memaksakan hari ini Anda punya impian untuk bangun Indonesia kalau Anda belum lihat. Karena setiap orang itu punya levelnya, setuju saudara? Ketika di satu titik Anda akan bekerja keras untuk bangun bangsa ini. Tapi ketika makan aja masih kurang, Anda mungkin nggak mikirin negara. Bangun Indonesia, Pak. Makan tiap hari aja masih kurang. Masih susah, masih punya utang. Pinjol masih ada, utang kartu kredit masih ada. Siapa tahu di ruangan ini? Siapa aja nggak tahu. Ya, bukan dukun saja. Tapi yang namanya pasar akan selalu ada yang berhutang. Tapi tanya diri kita, kalau Anda punya hutang, sampai kapan Anda mau punya hutang? Kalau Anda mau sama saya susah, Pak, Fadi Keke susah, yakinkan orang susah, untuk mimpin orang susah. Percayalah, pilihlah cara yang susah daripada hidup yang susah. Cari yang susah gak apa-apa, kita belajar terus, lama-lama kita pasti bisa. Bisa? 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 Enggak ada yang susah, usahanya yang kurang. Berani gak Anda yakinkan itu? Seorang pengecut, ketika dia tidak bisa capai sesuatu, dia cari kambing hitam. Itu seorang pengecut, saudara. Kenapa belum director? Udah 5 tahun, udah 8 tahun, udah 10 tahun, kenapa belum director? Pasarnya, downline saya, mentor saya, produknya Kiki kemahalan. Coba jualan permen yang 100 rupiah. Tapi kalau produknya 100 kemurahan gitu. Berani gak Anda jadi seorang success people? Berani gak Anda menjadi calon success people, orang sukses? Berani gak jadi pemberani? Seorang leader? Dan Anda hari mengaku, ya memang kurang kerja keras, memang saya pemalas. Setelah itu apa? Berubah supaya kita gak jadi pecundang. Betul saudara? Wah, musuh Pak. Nah, saya di sini kan ngomong apa adanya, saudara. Kalau Anda pulang nanti Anda bisa cari hiburan. Tapi kita ke sini, saya hari ini bicara, gak dibayar pun saya mau bicara. Karena saya hari ini mau angkat Anda. Saya mau kita sama-sama bergandeng tangan. Anda bisa mewujudkan semua mimpi-mimpi Anda bersama KK Indonesia. Dan kadang sesuatu yang menyadarkan kita memang gak enak. Betul gak saudaraku? Yang menyembuhkan kita memang biasanya obat itu pahit. Betul gak? Tapi yang terpenting kita bisa sadar, ambil hikmahnya, kita bangkit dan berjuang untuk orang-orang yang kita cintai. Saya pernah mendapat satu quotes. Anda lahir miskin. Ini dari Dato Dr. Heru. Anda lahir miskin, bukan dosa Anda. Tapi kalau Anda masih meninggal masih miskin, itu dosa Anda. Kenapa? Karena ketika kita lahir miskin, kita gak punya pilihan karena itu takdir. Tapi di kehidupan ini kita memiliki satu kesempatan untuk hidup, untuk merubah nasib kita menjadi lebih baik. Kenapa kita gak ambil? Betul gak saudara? Betul gak saudara? Kalau Anda ngomong susah, yang ngerasain susah siapa? Anda dan keluarga Anda. Tetapi hari kita kumpul bukan untuk ngomong kosong. Kita kumpul di ruang ini bukan untuk basa-basi. Anda keluar waktu, keluar tenaga, keluar uang. Saya keluar tenaga, keluar uang, keluar waktu. Jangan buat ini sia-sia. Betul saudara? Mari di satu kesempatan ini kita memantapkan diri kita. Anda mau kaya atau mau miskin? Mau kaya atau mau miskin? Mau kaya atau mau miskin? Mau sukses atau mau gagal? Mau sukses atau gagal? Jangan setengah-setengah. Mau sukses atau mau gagal? Mau sukses atau mau gagal?
baik? Bisa? Bisa nggak dapat pakaian yang lebih baik? Pendidikan yang lebih baik? Traveling yang lebih baik? Makanan yang lebih bergizi? Vitamin yang lebih bagus? Kenapa enggak? Karena kita kurang mampu. Sesimpel itu saudara. Karena kita belum sukses. Sesimpel itu saudara. Betul? Ulang tahun istri, gak bisa kasih berlian, gak bisa kasih kado, gak bisa ajak tempat makan yang mewah, gak bisa jalan ke luar negeri. Kenapa? Lupa, kan kebahagiaan gak cuma uang. Benar. Tapi kalau ada uangnya bisa lebih bahagia. Betul. Kalimat gak, uang bukan segala-galanya, atau kalimat uang tidak membawa kebahagiaan hanya boleh dikatakan sama orang yang punya uang. Yes. Bener kan Bu? Yes. Bener nggak? Yes. Coba ada logika, bener nggak omongan saya? Yes. Kalau kita sudah nggak punya uang, terus kita punya uang bukan segala-galanya, kita sedang berlindung Yes. atas ketidakmampuan kita. Dan itu akan menjadi alasan saudara-saudaraku. Susah Pak, kita terlalu banyak bikin alasan. Gak bisa Pak, online saya malu Pak, mau online tuh saya gak tahu caranya Pak. Simpel aja, kita sedang bikin alasan. Kita berhenti bikin alasan dan kita start do it. Mau do it, just do it. Lakukan saja. Berani untuk melangkah. Saudara, saya ajak Anda untuk berani buat melangkah, berani buat kaya, berani untuk buat sukses. Kenapa saya Anda hari ini sehat, cantik, ganteng? Pasti karena produk Indonesia. Promosi kita. Ya, mari hari ini kita gak cuma cantik dan ganteng dan sehat, tapi kita juga bisa jadi sejahtera, bisa sukses. Dan kesuksesan datang dari mana? Aksi, dari action. Gak bisa kita terus-terusan cari alasan, saudaraku. Kita tutup mulut kita hari ini. Mari kita hari ini lakukan yang terbaik. Melangkah saja. Online, live saja. Nanti orang pikir apa? Gak usah dengar orang, dengar Tuhan. Banyak dari kita terlalu dengar apa kata orang, tapi gak dengar apa kata Tuhan. Setuju gak saudara? Yang terpenting dalam kehidupan kita hari ini, memantapkan diri kita. Mau sukses? Mau. Titik tanpa koma. Dan berjuang bersungguh-sungguh. Memantapkan diri. Kalau Anda tahu arah Anda tahu bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Dengan keyakinan ini Anda mantap saudara-saudaraku. Maka siapa lawan Anda? Kalau Anda sudah seyakin itu. Keyakinan itu penting. Pak, tapi saya udah ada usia. Alasan ke jalan. Mau cari alasan coba cari jalan. Usiamu adalah semangatmu. Ketika engkau usia 17 tahun, tapi semangatmu seperti orang usia 71 tahun, bahkan 171 tahun mungkin, maka engkau sudah tua. Tapi kalau usiamu 71 tahun, kau punya semangat 17 tahun, maka kamu masih muda. Betul saudara? Memang secara faktanya tetap yang namanya tulang mungkin agak kuat dikit, gitu kan? Tapi kita perlu memantapkan diri. Ketika fisik sudah gak bisa, ketika kerja keras sudah maksimal, tambahkanlah kerja cerdas. Ketika fisik sudah kurang, maka kreativitas yang kita perlukan. Yang terpenting jangan pernah berhenti. Mantapkan diri Anda bahwa Anda masih, 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 bahwa Anda masih. Titik tanpa koma, kurangi omong kosongnya, perbanyak kerjanya. Amin. 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 Siap? 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 Wah, kayak ibu tuh siap. Wah, gitu ya. Tepuk tangan ya buat kita semua. Next. Oh, sorry. Terus gimana Pak caranya nih? Pertama, mantapkan pikiran Anda. Mantapkan pikiran Anda. Kalau Anda mau sukses, mantapkan pikiran Anda bahwa saya pasti sukses bersama KK Indonesia. Lalu dari pikiran berubah jadi perkataan. Saya pasti
Pak, tapi saya yakin yang nonton masih nol. Iya, itu diperlukan satu namanya pengetahuan. Algoritma perlu dibangun. Yang penting ada konsisten tidak cuma action, tapi konsisten belajar, konsisten action, konsisten evaluasi, konsisten follow up. Lakukan terus menerus. Temui mentor Anda dan belajar dari mereka. Setelah tindakan, kalau Anda akan berulang-ulang, ini akan menjadi kebiasaan. Bersama saya katakan kebiasaan. Orang sukses itu saudaraku, gak ada yang bukan karena mereka hebat. Orang sukses itu cuma bicara masalah kebiasaan. Apa kebiasaan orang sukses, apa kebiasaan orang gagal? Ada yang mau jadi sukses atau gagal? Jadi milikilah kebiasaan orang sukses, saudara. Jadi kalau Anda lakukan berterus-terus, maka membentuk karakter Anda dan akan menjadi hasil Anda. Ketika pikiran Anda, saya mau jadi successful, saya mau jadi orang sukses, perkatakan, saya adalah successful, saya adalah orang sukses. Lalu mulai action, lakukan apa yang orang sukses lakukan. Tiap hari presentasi, tiap hari live, tiap hari jualan, tiap hari konten, tiap hari mentoring, lakukan. Milikilah kebiasaan orang sukses sehingga membentuk karakter Anda menjadi karakter orang sukses. Ketika Anda menghadapi masalah, ketika Anda menghadapi yang namanya hutang, ketika Anda mengalami satu yang namanya kesulitan, Anda pikir, kalau mentor royal saya mengalami kesulitan ini, apa yang mereka lakukan? Mereka optimis, maka Anda harus optimis. Mereka akan semangat, maka Anda harus semangat. Lakukan apa yang orang sukses lakukan, sehingga Anda menjadi karakter orang sukses. Dan masalah waktu aja, Anda akan jadi orang sukses. Next. Satu titik, saudara. Kita berkumpul hari ini tempat ini. Anda nggak usah pikir masalah ide, nggak usah pikir masalah tren, nggak usah kasih masukan perusahaan masalah udah dimasukkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nanti tugas kita hari ini bagi tugas. Betul? Pak, produk keke itu lebih bagus kalau hari ini packagingnya terbuat dari emas 24 karat Pak, tapi harganya nggak naik. Kreatif Pak saya. Gak usah pikir itu. Kita gabung keke hari ini. Kita harus percaya. Sampai diambil minum ya. Sampai diambil minum ya. Thank you ya. Tepuk tangan dong ya. Segar. Segar. Mau? Makanya cita-cita nanti suatu hari saya jadi pembicara di depan, saya jadi Royal First Datang dan saya minum di depan. Ya, oke, saya paling intermesi sedikit ya. Thank you perhatiannya ya. Lanjut. Titik satu. Director. Ingat, jangan pikir terlalu banyak. Karena yang perlu dipikir sudah cukup banyak. Betul saudara? Pikir yang perlu dipikir, lakukan yang perlu dilakukan. Karena tidak semua perlu dipikir dan tidak semua perlu dilakukan. Saudara, ada hutang, ada stres kena hutang. Emang kalau ada stres kena hutang, hutangnya bisa lunas? Tidak. Enggak kan? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nggak usah mikir hutangnya. Tuh hutang nggak dipikir gak lunas, kenapa dipikir? Kenapa dipikir? Ngapain distresin? Betul nggak betul? Ya kita pikirkan bagaimana cara menyelesaikan hutang ini. Dengan dirubah menjadi aksi. Ada nggak saudara? Untuk menyelesaikan hutangnya. Tidak semua perlu dilakukan. Mulai kurangi hal-hal yang tidak produktif. Gosip kanan kiri. Jadi duit nggak jadi. Jadi untuk masa depan nggak jadi masa depan. Ngapain gosip? Lakukan yang perlu dilakukan. Karena tidak semua perlu dilakukan. Dan hari ini kita berkumpul di tempat ini, para manajerku yang luar biasa, dengan satu titik aja. Jadi director. Jadi director. Aminnya cuma 5 orang. Jadi director. Jadi director. Jadi director. Jadi director. Bisa. Ingat ya, bisa ini berarti 2. Yang pertama, Anda perlu belajar. Maka mendekatlah ke mentor Anda. Yang kedua, Anda perlu aksi supaya nggak jadi basi. Siap? Siapa yang memutuskan jadi director? Jangan sampai dengan manajer forum tahun depan. Ya, manajer forum tahun depan minimal Pak saya jadi director. Siapa mau naik peringkat?
dia bilang saya doakan selamanya jadi manajer forever. Siapa mau 100 juta per bulan? Siapa mau 100 juta per bulan? Siapa mau direktur? Siapa mau direktur? Saya nggak percaya. Siapa mau direktur? Saya nggak percaya. Siapa mau direktur? Saya nggak percaya. Siapa mau jadi direktur? Yang mau jadi direktur depan saya di panggung ini sekarang. Maju panggung di depan ini sekarang. Yang mau jadi direktur. Yang mau jadi direktur maju. Yang nggak mau nggak apa-apa. Yang mau jadi direktur maju ke depan. Yang mau berjuang untuk direktur maju ke depan. Kita lihat mana yang ngomong doang, mana yang action. Pak, kalau nggak capai malu gimana? Belum apa-apa aja sudah takut untuk capai. Gimana mau capai? Yang mau sukses, mau jadi director, mau berjuang, nggak mau mentok maju di depan. Bersama-sama katakan saya. Bisa? 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 Yakin jangan setengah-setengah. Ini yang maju, jangan cuma maju-maju ya. Udah sih di foto satu-satu ya. Nanti laporkan ke